Pada zaman dahulu kala, di tanah Jawa yang hijau dan sunyi, hiduplah orang-orang desa yang menjaga kata dan rumah seperti menjaga napas sendiri. Di kaki Bukit Kendeng yang lembut bentuknya, terdapat dusun Karangwungu, dusun kecil dengan jalan tanah berkelok, pagar bambu rendah, dan pohon sawo tua yang meneduhkan halaman. Bila petang turun, asap dapur naik pelan dari atap rumbia, sementara suara lesung terdengar jauh, seperti detak hati bumi yang sabar. Di dusun itulah tinggal Ajeng Kinasih, perempuan muda yang tutur katanya halus dan langkahnya tidak pernah tergesa. Ia menempati rumah warisan ibunya, Nyi Rembulan, rumah kayu jati yang tidak besar, tetapi terasa lapang karena selalu disapu bersih. Di depan rumah ada pendapa kecil, di sampingnya sumur batu berlumut tipis, dan di belakang ada dapur dengan tungku tanah. Ajeng sering berkata kepada dirinya sendiri, rumah ini bukan sekadar tempat berteduh, melainkan sisa pelukan ibu. Setiap pagi sebelum matahari naik, Ajeng sudah membuka pintu utama dan membiarkan angin sawah masuk perlahan. Ia menyapu halaman dengan sapu lidi, menata kendi di dekat pintu, lalu mencuci beras di tempayan sambil mendengar ayam jantan bersahutan. Suaminya, Mahendra Wicaksana, biasanya duduk di tepi pendapa mengikat kain kepala sebelum pergi ke sawah. Bila Ajeng mengulurkan bekal, Mahendra tersenyum tipis dan berkata, "Kau selalu tahu apa yang membuatku kuat, Jeng." Lalu Ajeng menunduk senang. Mahendra bukan lelaki kasar, setidaknya demikian yang dilihat orang-orang Karangwungu selama bertahun-tahun. Ia pandai berbicara di balai desa, pandai menimbang kata saat para tetua berkumpul, dan sering membantu tetangga memperbaiki pagar setelah hujan deras. Karena itu, Ajeng merasa hidupnya tenteram, seolah rumah tua itu telah memilih orang yang tepat untuk mendampinginya. Ia percaya kepada Mahendra seperti percaya kepada arah matahari, dan kepercayaan itu ia simpan dalam hati tanpa banyak pertanyaan. Di sisi lain, Ajeng juga memiliki sahabat dekat bernama Sekar Pambayun, perempuan sebaya yang matanya cerah dan suaranya manis saat menyapa. Sekar datang hampir setiap 2 hari sekali, membawa daun pisang, bunga kenanga, atau sekadar cerita dari pasar kecil dekat jembatan. Ia sering membantu Ajeng menumbuk padi, menjemur kain, dan merapikan dapur bila musim panen membuat pekerjaan rumah menumpuk. Ajeng menyayanginya seperti saudari sendiri, sebab sejak kecil Sekar paling sering mendengar keluhnya. Rumah Ajeng memiliki satu sudut yang selalu membuatnya berhenti lama, yakni ruang kecil di sebelah kamar belakang tempat peti kayu tua disimpan. Peti itu berisi kain batik peninggalan Nyi Rembulan, gelang perak kusam, beberapa surat tua, dan selembar ikat pinggang kain yang baunya masih samar seperti bunga melati kering. Ajeng jarang membuka peti itu kecuali pada malam Jumat, ketika ia membersihkan isinya perlahan. Sekar pernah melihatnya dan berbisik, "Barang warisan memang harus dijaga, Jeng." Pada awal musim kemarau, ketika udara sore terasa berdebu tetapi langit tetap jernih, Ajeng mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ia mendapati satu lembar kain batik kecil berwarna sogan hilang dari lipatan peti, padahal kunci peti selalu ia simpan di dalam kantong kain yang terikat di pinggang. Ia tidak langsung panik, hanya duduk lama di dekat peti sambil mengingat-ingat. Ketika Mahendra pulang, Ajeng berkata pelan, "Kakang, aku kehilangan selembar kain ibu," dan Mahendra hanya mengerutkan dahi sebentar. Mahendra menaruh cangkul di sudut pintu, membasuh kaki di tempayan, lalu menjawab dengan nada ringan, "Mungkin terselip di antara kain jemuran atau terbawa angin saat kau membersihkan kamar." Jawaban itu masuk akal, tetapi entah mengapa hati Ajeng tidak sepenuhnya tenang. Ia mencari ke ruang depan, ke dapur, ke sudut jemur, bahkan ke bawah dipan, namun kain itu tetap tidak ditemukan. Malamnya, ketika pelita menyala redup, Ajeng tidur dengan pikiran berputar seperti daun kering di halaman. Keesokan harinya, Sekar datang membawa singkong rebus yang masih hangat dibungkus daun jati. Wajahnya ceria seperti biasa, dan ia langsung menuju dapur tanpa menunggu dipersilakan.
sebab rumah itu sudah terasa seperti rumahnya sendiri. Ajeng menceritakan kain yang hilang sambil menyiapkan teh gula batu. Sekar mendengarkan dengan mata membulat, lalu berkata, "Ah, jangan-jangan ada anak kecil masuk saat pintu terbuka. Jeng, sekarang orang makin berani kalau melihat rumah tua penuh warisan." Ucapan Sekar membuat Ajeng terdiam sejenak, bukan karena marah, melainkan karena nada di ujung kalimat itu terasa asing. Selama ini Sekar selalu menenangkan, tetapi kali itu ia seperti menambah bayangan di dinding hati Ajeng. Namun Ajeng menepis prasangka itu, sebab tidak pantas mencurigai sahabat hanya karena satu kalimat. Ia tersenyum dan berkata, "Semoga memang hanya terselip." Sekar lalu membantu menjemur kain di halaman, sementara angin kemarau mengibaskan ujung selendangnya ke arah sumur. Menjelang sore, saat Ajeng mengambil air di sumur, Mbah Ginem lewat membawa bakul kecil berisi daun kelor. Perempuan tua itu tinggal di rumah bambu dekat rumpun pisang, dan orang-orang mengenalnya sebagai penjaga cerita lama dusun. Wajahnya penuh garis lembut, tetapi matanya masih bening. Ia berhenti ketika melihat Ajeng termenung dan berkata, "Anak baik, air sumur tampak diam, tetapi ia tahu siapa yang sering menimba." Ajeng menunduk hormat, belum mengerti sepenuhnya, tetapi kata-kata itu menempel. Mbah Ginem dulu sangat dekat dengan Ibu Ajeng, sebab Nyi Rembulan pernah merawatnya ketika ia sakit panjang. Karena itu, Mbah Ginem sering datang tanpa diminta, hanya untuk menanyakan apakah tungku Ajeng menyala dan apakah genting rumah masih kuat menahan hujan. Ajeng menghormatinya seperti keluarga. Pada sore itu Mbah Ginem tidak bertanya tentang kain hilang, tetapi tatapannya bergerak pelan ke pintu belakang, lalu ke lumbung kecil. Setelah itu ia melanjutkan langkahnya seperti angin tua yang menyimpan rahasia. Beberapa hari kemudian, tanda kecil kedua muncul. Ada bekas telapak sandal di dekat ruang peti, padahal lantai bagian itu baru saja Ajeng pel dengan air bunga pandan. Bekas itu tidak besar, tetapi jelas membawa lumpur kering dari tepi sawah. Ajeng memandangnya lama, lalu menoleh ke arah pintu belakang yang sedikit terbuka. Ia mengingat bahwa pagi itu Mahendra pergi lebih awal, sementara Sekar belum datang. Namun pintu belakang biasanya terkunci dari dalam, dan kunci cadangannya tersimpan di atas alang-alang dapur. Ajeng membersihkan bekas sandal itu tanpa bersuara, sebab hatinya masih memilih tenang daripada gaduh. Ia belajar dari ibunya bahwa rumah akan mendengar setiap keluhan pemiliknya, maka ia tidak ingin mengisi rumah dengan prasangka. Ketika Mahendra pulang, Ajeng hanya bertanya, "Kakang tadi masuk kamar belakang sebelum ke sawah?" Mahendra tampak terkejut sedikit, lalu tertawa pendek dan menjawab, "Untuk apa aku ke sana? Aku bahkan lupa bentuk peti tua itu." Ajeng ikut tersenyum, meski senyumnya tidak penuh. Malam itu, angin bergerak dari arah bukit membawa bau rumput kering dan tanah panas. Ajeng duduk di ambang dapur sambil mengupas bawang merah, sedangkan Mahendra menghitung hasil gabah di dekat pelita. Dari jauh terdengar kentongan anak-anak yang bermain di gardu ronda. Rumah terasa biasa, tetapi hati Ajeng tidak lagi sepenuhnya diam. Ia memperhatikan tangan Mahendra yang sesekali berhenti di atas hitungan, seakan pikirannya berada di tempat lain. Ketika ditanya, Mahendra berkata, "Aku hanya lelah." Pada hari pasaran Pon, Ajeng pergi ke pasar kecil untuk membeli garam, gula aren, dan benang putih. Di jalan pulang, ia melewati warung Bu Sulasmi dan mendengar dua perempuan berbisik ketika melihatnya. Bisikan itu putus begitu Ajeng mendekat, tetapi satu kalimat tertinggal di telinganya seperti duri halus, "Rumah tua itu kabarnya akan berpindah tangan." Ajeng berhenti sebentar, lalu melanjutkan langkah dengan wajah tenang. Ia tidak menoleh, karena ia takut matanya menunjukkan kebingungan yang belum siap ia bagi. Sesampainya di rumah, Ajeng mendapati Sekar duduk di pendapa bersama Mahendra. Mereka tampak sedang membicarakan sesuatu dengan suara rendah, tetapi langsung berhenti ketika Ajeng masuk halaman. Sekar segera berdiri dan mengambil bakul belanjaan dari tangan Ajeng, lalu berkata manis,
Kasihan kau berjalan jauh, Jeng, biar aku bantu. Mahendra hanya memandang sebentar sebelum menunduk lagi. Pemandangan itu sederhana, namun bagi Ajeng terasa seperti pintu yang tertutup perlahan tepat di depan wajahnya. Ajeng mencoba menenangkan diri dengan memasak sayur bening di dapur. Sekar membantu memetik daun katuk, sementara Mahendra pergi ke lumbung dengan alasan memeriksa padi. Dalam asap tungku yang pelan, Sekar bercerita bahwa orang desa mulai membicarakan surat tanah rumah Ajeng karena ada orang asing bertanya di warung. Katanya lelaki tua itu mencari pemilik rumah jati di dekat sumur batu, ujar Sekar sambil menunduk. Ajeng menggenggam sendok kayu lebih erat, lalu bertanya, "Lelaki tua macam apa?" Sekar mengangkat bahu dan menjawab bahwa ia hanya mendengar dari orang pasar, tidak melihat sendiri. Namun matanya bergerak terlalu cepat, dari tungku ke pintu, dari pintu ke wajah Ajeng. Ajeng memperhatikan gerak itu dan merasakan dadanya berat, tetapi ia tetap berkata lembut, "Kalau ia datang, biarlah ia bertanya baik-baik." Sekar tertawa kecil dan berkata, "Kau memang terlalu baik, Jeng. Sampai orang yang berniat buruk pun mungkin kau beri minum." Ucapan itu seperti gurauan, tetapi dinginnya tinggal lama. Sore berikutnya, lelaki tua yang dibicarakan benar-benar datang ke halaman Ajeng. Ia memakai caping lebar, bajunya lurik pudar, dan tongkat bambu di tangannya tampak lebih tua daripada dirinya. Ia berdiri di dekat pagar tanpa masuk, lalu memberi salam dengan suara pelan. Ajeng keluar membawa kendi kecil dan mempersilakannya duduk di tepi pendapa. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Kiranu Prawira, orang dari desa seberang bukit, lalu bertanya, "Benarkah ini rumah peninggalan Nyi Rembulan?" Nama ibunya membuat Ajeng menegakkan badan. Ia menjawab dengan sopan bahwa benar rumah itu peninggalan Nyi Rembulan, tetapi ia tidak langsung menjelaskan lebih jauh. Kiranu menatap tiang pendapa, sumur batu, dan pohon sawo tua seakan mencocokkan semuanya dengan ingatan lama. Lalu ia berkata, "Dulu aku pernah mendengar rumah ini menyimpan janji keluarga yang belum selesai." Ajeng merasa hawa sore tiba-tiba berubah lebih sejuk. Ia hendak bertanya, tetapi dari belakang rumah terdengar suara benda jatuh di dapur. Ajeng menoleh dan melihat Sekar muncul dari pintu belakang dengan wajah pura-pura terkejut. Di tangannya ada tampah kecil berisi beras yang tumpah sebagian. "Maaf Jeng, aku tidak tahu ada tamu," katanya cepat. Kiranu memandang Sekar sebentar, lalu menundukkan wajahnya seolah menyimpan sesuatu. Saat Ajeng kembali menatap tamunya, lelaki tua itu sudah berdiri dan berkata bahwa ia akan datang lagi lain waktu. Sebelum pergi, ia berpesan, "Jaga pintu rumahmu, Nak, sebab rumah tua sering diuji dari dalam." Ucapan Kiranu membuat Ajeng tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Di sampingnya, Mahendra berbaring membelakangi pelita, napasnya teratur, tetapi Ajeng tidak tahu apakah ia benar-benar tidur. Hujan rintik turun meski musim kemarau baru dimulai, mengetuk genting seperti jari-jari kecil. Ajeng memejamkan mata dan teringat ibunya yang dulu berkata bahwa rumah bukan hanya dinding dan tiang, melainkan tempat kebenaran berdiam. Ia lalu menyentuh kantong kain di pinggangnya, memastikan kunci peti masih ada. Pagi harinya, Ajeng membuka peti tua untuk memeriksa lagi isinya. Ia menemukan semua tampak rapi, terlalu rapi, seakan ada tangan lain yang berusaha mengembalikan lipatan seperti semula. Gelang perak masih di tempatnya, surat tua masih terikat tali, tetapi satu helai benang merah dari kain batik warisan tersangkut di sudut peti. Ajeng mengangkat benang itu perlahan dan merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak tahu dari kain mana benang itu berasal, tetapi ia tahu ibunya jarang memakai benang merah. Saat Ajeng masih duduk di ruang peti, Mahendra muncul di ambang pintu dengan wajah kaku. Ia bertanya mengapa Ajeng membuka peti sepagi itu. Ajeng menjawab bahwa ia ingin memastikan barang ibunya tidak rusak dimakan lembab. Mahendra mengangguk, namun matanya jatuh pada ikatan surat tua terlalu lama. Ajeng menangkap tatapan itu dan menyimpannya dalam hati. "Kakang, kau tahu tentang lelaki tua kemarin?"
Tanyanya pelan. Mahendra menjawab cepat. Orang asing selalu banyak tanya, jangan dilayani berlebihan. Jawaban Mahendra membuat ruangan terasa lebih sempit. Ajeng menutup peti perlahan, mengunci kembali, lalu menyimpan kunci di kantong kainnya. Ia tidak ingin bertengkar, sebab pagi masih muda, dan ayam belum selesai mencari makan di halaman. Namun di dalam dadanya, ada sesuatu yang mulai retak halus, bukan karena marah, melainkan karena kecewa yang belum punya nama. Ia masih berharap semua hanya salah paham, tetapi harapan itu kini harus berdiri di antara bayangan Mahendra, Sekar, dan lelaki tua. Menjelang tengah hari, beberapa tetangga datang meminjam tampah untuk menjemur gaplek. Di antara tawa kecil mereka, Ajeng kembali mendengar kabar yang membuat telinganya panas. Mereka berkata bahwa Mahendra akan mengurus surat rumah agar lebih mudah menjaga warisan keluarga. Dan Sekar disebut-sebut membantu karena pandai membaca tulisan halus. Salah satu tetangga, Yuminarti, berkata dengan hati-hati, "Kami hanya mendengar, Jeng, bukan hendak mencampuri." Ajeng tersenyum lembut, tetapi tangannya dingin saat menyerahkan tampah. Setelah para tetangga pergi, Ajeng duduk di dekat sumur sambil memandangi permukaan air yang gelap. Ia melihat bayangan wajahnya sendiri tampak goyah karena angin. Rumah di belakangnya tetap berdiri tenang, dengan tiang-tiang jati yang menyimpan suara ibunya, suara masa kecil, dan suara doa yang pernah dibisikkan di malam hujan. Ajeng akhirnya berbisik, "Aku akan menjaga rumah ini, Ibu, tetapi aku juga harus menjaga hatiku agar tidak buta." Sumur tidak menjawab, hanya memantulkan langit siang yang putih. Sore itu Mbah Ginem kembali lewat, kali ini membawa seikat kayu bakar di punggungnya. Ajeng segera membantu menurunkan kayu itu, lalu memberi perempuan tua itu segelas air. Mbah Ginem menatap Ajeng lama, seakan telah membaca kegelisahan yang tidak diucapkan. Ia berkata dengan suara parau, "Anak baik, jangan menuduh sebelum melihat akar, tetapi jangan pula memeluk pohon yang diam-diam melapukan rumahmu." Setelah mengucapkan itu, ia bangkit perlahan dan pergi, meninggalkan Ajeng bersama senja yang mulai berwarna tembaga. Malam turun di Karangwungu dengan perlahan, seperti kain gelap yang dibentangkan dari bukit ke sawah. Ajeng menyalakan pelita di pendapa, menutup pintu depan, lalu menunggu Mahendra pulang dari balai desa. Sekar tidak datang lagi malam itu, tetapi kehadirannya terasa tertinggal di setiap sudut rumah. Ketika Mahendra akhirnya muncul, ia membawa bau asap rokok dan wajah yang sulit dibaca. Ajeng menyambutnya dengan nasi hangat, sambal terasi, dan hati yang masih berusaha percaya meski pintu batinnya mulai berjaga. Sebelum tidur, Ajeng berdiri sebentar di depan peti tua. Ia tidak membukanya, hanya meletakkan telapak tangan di atas kayunya yang dingin. Di luar, daun sawo bergesekan pelan, dan dari kejauhan terdengar anjing menggonggong satu kali lalu diam. Ajeng merasa bahwa tanda kecil yang ia temukan belum selesai bicara. Ia belum tahu siapa yang mengkhianati siapa. Belum tahu mengapa nama ibunya kembali disebut orang asing. Tetapi ia tahu, malam itu rumahnya meminta ia membuka mata lebih lebar. Pagi setelah malam yang gelisah itu, Karangwungu terbangun dengan embun tipis di ujung ilalang dan bau singkong rebus dari dapur-dapur kecil. Ajeng membuka pintu depan lebih pelan dari biasanya, seolah takut mengganggu sesuatu yang sedang bersembunyi dalam rumah. Mahendra sudah duduk di pendapa, memakai kain kepala bersih dan baju lurik terbaiknya. Ketika Ajeng bertanya hendak kemana sepagi itu, Mahendra menjawab datar, "Ada urusan di balai desa, soal hasil panen dan catatan tanah warga." Jawaban itu terdengar biasa, tetapi hati Ajeng menangkap kata tanah seperti orang menangkap jarum jatuh di lantai bambu. Ia tidak menunjukkan kecurigaan, hanya menyodorkan bekal nasi jagung dan ikan asin dalam daun pisang. Mahendra menerima tanpa menatap lama, lalu berjalan melewati halaman dengan langkah cepat. Dari dapur, Ajeng melihat punggung suaminya menghilang di tikungan dekat rumpun bambu. Ia ingin memanggil, tetapi suara di tenggorokannya berhenti.
sebab ia belum tahu pertanyaan apa yang pantas diajukan. Tidak lama setelah Mahendra pergi, Sekar Pambayun datang membawa sebakul kecil pisang kepok dan senyum yang terlalu cerah untuk pagi yang masih dingin. Ia masuk melalui pintu samping, seperti orang yang sudah hafal napas rumah itu. "Aku mendengar kau kurang tidur, Jeng," katanya sambil menaruh bakul di meja dapur. Ajeng menatapnya lembut dan menjawab, "Hanya angin malam membuatku terjaga." Sekar tertawa halus, lalu segera bertanya apakah Mahendra sudah berangkat ke balai desa. Pertanyaan Sekar itu kecil, namun datang terlalu cepat, seperti ia memang menunggu kepastian. Ajeng mengangguk sambil mencuci beras di tempayan, memperhatikan pantulan wajah sahabatnya di air yang bergetar. Sekar lalu berkata bahwa balai desa sedang ramai karena banyak surat lama diperiksa ulang. "Orang sekarang harus cermat, Jeng, kalau tidak, tanah warisan bisa membingungkan anak cucu," ujarnya. Ajeng hanya berkata, "Yang benar tetap benar, Sekar," dan suara beras di telapak tangannya terdengar lebih keras. Menjelang siang, beberapa perempuan desa melewati halaman Ajeng sambil membawa rumput untuk kambing. Mereka memberi salam, tetapi mata mereka singgah pada pintu rumah, pada sumur batu, dan pada lumbung kecil di belakang. Salah seorang dari mereka, Mbok Suminah, berbisik terlalu keras kepada kawannya. "Kasihan kalau perempuan tidak mengerti urusan surat, nanti rumahnya diatur orang." Ajeng mendengar, namun ia pura-pura sibuk menata kayu bakar. Sekar yang berdiri di sampingnya justru menarik napas panjang seolah prihatin. "Aku sedih mendengar orang bicara begitu tentangmu," kata Sekar dengan wajah menunduk, tetapi matanya mengawasi reaksi Ajeng. Ajeng tersenyum kecil, meski dadanya terasa seperti disiram air dingin. "Orang desa sering membawa kabar seperti angin membawa daun. Tidak semua harus dikejar," jawabnya pelan. Sekar mendekat, menyentuh lengan Ajeng, lalu berkata, "Justru karena aku sayang, aku takut kau terlalu diam." Sentuhan itu dulu selalu menenangkan, tetapi hari itu terasa seperti kain basah yang menempel tidak nyaman. Siang itu Sekar bertahan lebih lama di rumah Ajeng, membantu menumbuk padi di lesung belakang. Ketukan alu mereka terdengar bergantian, tetapi iramanya tidak lagi menyatu seperti dulu. Sekar berkali-kali bertanya tentang kunci peti, tentang surat tua, dan tentang pesan terakhir Nyi Rembulan. Ajeng menjawab pendek-pendek, tidak kasar, namun tidak membuka semua. Ketika Sekar bertanya, "Apakah ibumu pernah menyebut nama orang dari seberang bukit?" Ajeng berhenti menumbuk sekejap, lalu berkata, "Ibu banyak menyimpan cerita untuk waktunya sendiri." Menjelang sore, Mahendra pulang bersama dua lelaki desa yang biasa membantu urusan balai. Mereka tidak masuk, hanya berdiri di depan pagar sambil melihat rumah Ajeng seolah menimbang tinggi tiangnya. Mahendra memperkenalkan mereka sebagai Wirasana dan Kartapawira, orang yang membantu mencatat batas tanah sawah. Ajeng menyuguhkan air putih di pendapa, tetapi suasana terasa kaku. Wirasana memandang sumur batu lalu berkata, "Rumah ini luas juga untuk ditinggali berdua." Mahendra tertawa pendek, sedangkan Ajeng menunduk tanpa menjawab. Setelah kedua lelaki itu pergi, Ajeng bertanya perlahan mengapa mereka perlu melihat rumah. Mahendra sedang melepas kain kepala dan tangannya berhenti sebentar sebelum menjawab. "Mereka hanya lewat. Jangan membesar-besarkan hal kecil," katanya. Ajeng memandang lantai pendapa yang mulai gelap oleh bayangan sore, lalu berkata, "Hal kecil sering menjadi besar bila disembunyikan." Mahendra menatapnya tajam untuk pertama kali sejak lama, tetapi segera melunakkan suara, "Kau terlalu banyak mendengar bisik tetangga, Jeng." Malamnya, kabar tentang rumah Ajeng semakin beredar dari gardu ronda sampai warung kelapa di dekat jembatan. Orang berkata Mahendra hendak menata ulang warisan agar rumah itu lebih aman, tetapi ada juga yang berkata Ajeng terlalu lemah dan mudah dipengaruhi orang asing. Beberapa perempuan merasa kasihan, beberapa lelaki merasa itu urusan suami istri, dan anak-anak hanya mengulang kata yang mereka dengar tanpa mengerti. Begitulah di desa kecil,
Suara yang keluar dari satu mulut bisa tiba di 10 pintu sebelum bulan naik. Ajeng mengetahui semua itu dari Yuminarti, tetangga yang datang meminjam garam sambil gelisah memainkan ujung selendang. Aku tidak ingin menambah pikiranmu, Jeng, katanya pelan. Tetapi namamu dibawa-bawa di warung, seolah kau tidak sanggup mengurus peninggalan ibumu. Ajeng menghela napas, lalu menuang garam ke daun pisang kecil. Terima kasih sudah memberitahu dengan baik, jawabnya. Yuminarti memandangnya iba dan berkata, kadang orang yang diam dianggap tidak punya suara, padahal ia sedang menahan martabat. Kata-kata Yuminarti membuat Ajeng duduk lama di dapur setelah tamunya pergi. Api tungku menyala kecil, memerahkan dasar periuk, sementara nasi di dalamnya mengeluarkan uap harum. Mahendra belum pulang dari gardu ronda, dan Sekar tidak datang, tetapi bayangan keduanya seperti duduk di seberang Ajeng. Ia mulai menyusun peristiwa dalam kepala, dari kain hilang, bekas sandal, lelaki tua, hingga pembicaraan tentang surat tanah. Semua masih berupa serpihan, tetapi serpihan itu memiliki warna yang sama, warna rahasia yang tidak jujur. Keesokan paginya, Sekar datang dengan wajah muram, tidak membawa pisang atau daun seperti biasanya. Ia langsung duduk di dekat sumur dan berkata bahwa ia semalaman tidak bisa tidur karena takut Ajeng akan difitnah. Mungkin sebaiknya kau menyerahkan urusan surat pada Mahendra saja, katanya dengan suara lembut. Lelaki lebih didengar di balai desa, dan kau bisa tetap menjaga dapur tanpa dibuat pusing. Ajeng menimba air pelan-pelan, lalu menjawab, rumah ibuku tidak akan berat bila aku memegangnya dengan benar. Sekar tampak tersenyum, tetapi senyumnya patah di ujung bibir. Ia lalu menyinggung bahwa orang-orang desa mungkin lebih percaya jika surat rumah ditulis ulang dengan nama Mahendra sebagai kepala keluarga. Ajeng memegang tali timba lebih kuat, namun tetap menurunkan suara. Kepala keluarga boleh memimpin makan malam, Sekar, tetapi akar rumah ini ditanam oleh ibuku, katanya. Sekar menunduk, memainkan ujung jariknya, lalu berkata, aku hanya tidak ingin kau kehilangan suami karena keras kepala. Kalimat itu jatuh seperti batu kecil ke dalam sumur. Menjelang tengah hari, Mbah Ginem datang membawa daun kelor dan sejumput kunyit. Ia melihat Ajeng menjemur kain di halaman dengan gerakan lambat, lalu duduk di bangku bambu tanpa diminta. Wajah tuanya tampak lebih serius dari biasanya. Ajeng menyuguhkan air hangat, dan Mbah Ginem menerimanya sambil memandang pintu belakang rumah. Setelah beberapa saat, ia berkata, anak baik, jangan takut pada suara orang, tetapi perhatikan tangan yang paling dekat dengan pintumu. Ajeng menunduk, sebab kalimat itu seperti membuka tirai. Mbah Ginem tidak menjelaskan lebih jauh, karena kebiasaannya memang hanya meninggalkan satu kalimat, lalu membiarkan orang muda menumbuhkan pengertiannya sendiri. Ia hanya menepuk lutut, bangkit perlahan, dan berjalan menuju pagar. Sebelum pergi, ia menoleh sebentar kepada Sekar yang baru muncul dari dapur membawa tampah kosong. Sekar menyapa dengan manis, tetapi Mbah Ginem hanya mengangguk sedikit. Setelah tubuh tua itu menghilang di balik pohon sawo, Ajeng melihat Sekar menggenggam tampah terlalu erat sampai buku jarinya memutih. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa di permukaan, tetapi di bawahnya mengalir arus yang makin keruh. Mahendra tetap pergi ke sawah, tetap makan nasi buatan Ajeng, tetap bicara sopan kepada tetangga. Namun ia sering pulang membawa debu jalan dari arah balai desa, bukan dari pematang. Sekar tetap datang membantu, tetap tertawa kecil, tetap memanggil Ajeng dengan nada sayang. Namun ia semakin sering berada di ruang belakang. Bila Ajeng mendekat, Sekar selalu punya alasan mencari bawang, mengambil sapu, atau melihat ayam bertelur. Pada suatu sore berangin, Ajeng menemukan sehelai benang merah lagi di dekat ambang ruang peti. Kali ini benang itu menempel pada duri kecil di pinggir tikar pandan, seakan tersangkut dari kain seseorang yang lewat tergesa. Ajeng menyimpannya di dalam lipatan sapu tangan tanpa menunjukkan kepada siapapun. Saat itu, Sekar sedang mencuci piring di belakang.
dan Mahendra memperbaiki tali kerbau di halaman. Keduanya tampak sibuk, tetapi Ajeng merasa rumahnya sedang menahan napas seperti orang tua yang tahu anaknya sedang diuji. Sore yang sama, seorang anak penggembala bernama Tole Wiryatma datang meminta air minum. Setelah minum, ia berkata polos bahwa ia melihat Mahendra dan Sekar berbicara di dekat lumbung padi milik Pak Lurah. Mereka bicara pelan, Mbak Ajeng, lalu berhenti saat aku lewat, katanya tanpa curiga. Ajeng mengusap kepala anak itu dan memberinya sepotong singkong. Mungkin mereka membicarakan urusan desa, jawabnya lembut. Namun ketika anak itu pergi, tangan Ajeng masih terasa dingin meski matahari sore menyentuh halaman. Malamnya, Ajeng menunggu Mahendra di pendapa dengan pelita kecil menyala di sampingnya. Ketika suaminya datang, ia tidak langsung menyajikan makan, melainkan bertanya apakah ia bertemu Sekar di dekat lumbung Pak Lurah. Mahendra menatap Ajeng cukup lama, lalu tertawa seolah pertanyaan itu lucu. Sekar sahabatmu, bukan orang asing, katanya. Kalau aku bicara dengannya, itu karena ia mengkhawatirkanmu. Ajeng mengangguk, namun berkata pelan. Kekhawatiran yang benar tidak perlu disembunyikan di tempat sepi. Mahendra meletakkan gelas dengan suara agak keras, tetapi ia tidak marah besar. Ia hanya berkata bahwa Ajeng mulai berubah sejak lelaki tua asing datang. Menurutnya, rumah yang damai bisa rusak karena pikiran perempuan terlalu banyak diberi kabar. Ajeng mendengar semua itu tanpa memotong, sebab ia tidak ingin malam menjadi pecah. Setelah Mahendra selesai, ia menyajikan nasi dan sayur lodeh seperti biasa. Dalam hati, ia merasa sedih karena orang yang dicintainya mulai menyalahkan matanya hanya karena ia mulai melihat. Keesokan harinya, kabar baru berembus lebih tajam. Di warung Bu Sulasmi, orang berkata Ajeng sakit kepala karena terlalu memikirkan warisan. Bahkan ada yang menyebut ia pernah hendak membakar surat tua karena kesal. Kabar itu tentu tidak benar, tetapi orang-orang menyambungnya dengan cerita lain sampai bentuknya berubah. Ketika Ajeng berjalan ke pasar, beberapa tatapan menempel di punggungnya. Ia tetap membeli garam dan kelapa parut, tetap mengucap salam, tetapi setiap langkah terasa seperti melintasi sawah berlumpur. Di tengah pasar, Ajeng bertemu Ki Ranu Prawira yang berdiri di dekat penjual tembakau. Lelaki tua itu tidak mendekat terang-terangan, hanya memberi isyarat kecil agar Ajeng berhenti di bawah pohon randu. Dengan suara rendah ia berkata, "Aku belum boleh bicara panjang. Nah, tetapi jangan serahkan surat apapun sebelum kau melihat tanda asli dari ibumu." Ajeng ingin bertanya tanda apa yang dimaksud, namun Ki Ranu sudah menunduk dan pergi di antara keramaian. Pesannya tinggal menggantung seperti kabut pagi. Ajeng pulang dengan pikiran penuh, membawa belanjaan yang terasa lebih berat daripada biasanya. Di halaman rumah, Sekar sedang duduk bersama Mahendra, dan kali ini mereka tidak segera berpura-pura sibuk. Sekar memandang Ajeng dengan mata lembut yang dibuat-buat, sedangkan Mahendra bertanya mengapa ia lama sekali di pasar. Ajeng menjawab bahwa jalan ramai. Sekar lalu berkata, "Orang pasar memang banyak bicara, Jeng. Jangan mudah percaya pada orang tua yang tiba-tiba baik." Ajeng menatapnya tenang, menyadari Sekar tahu sesuatu yang belum pernah ia ceritakan. Pada malam yang sunyi itu, Ajeng tidak langsung tidur. Ia menunggu sampai napas Mahendra terdengar berat, lalu bangkit perlahan menuju ruang peti. Pelita kecil ia bawa dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya memegang kunci di kantong kain. Ia tidak membuka peti, hanya memeriksa lantai, ambang, dan dinding bambu di sekitarnya. Di balik tikar tua, ia menemukan bekas goresan kecil, seperti peti pernah diseret sedikit. Ajeng berjongkok lama, dan air matanya jatuh tanpa suara karena kecurigaannya mulai punya kaki. Meski hatinya sakit, Ajeng tidak ingin berteriak atau membangunkan rumah dengan pertengkaran. Ia kembali ke kamar dan duduk di tepi dipan, memandang Mahendra yang tidur membelakanginya. Wajah lelaki itu tampak tenang dalam cahaya pelita, hampir seperti Mahendra yang dulu ia kenal, yang pernah menolongnya menanam bunga melati di dekat sumur.
Ajeng berbisik sangat pelan. Aku masih ingin percaya, Kakang. Tetapi rumah ini tidak boleh kubiarkan dirampas oleh dusta. Di luar, angin melewati daun sawo seperti desahan panjang. Pagi menjelang dengan suara burung perenjak di pagar bambu. Ajeng menyapu halaman, menimba air, menanak nasi, dan melakukan semua pekerjaan seperti biasa, sebab ia tahu orang yang ingin menjaga martabat harus tetap berdiri rapi, walau hatinya berantakan. Sekar datang lagi. Kali ini membawa kain selendang merah tua yang ujungnya sedikit rusak. Ajeng melihatnya sekilas, lalu teringat benang merah yang ia simpan. Sekar berkata ceria, "Hari ini aku akan membantumu mencuci kain, agar pikiranmu tidak terlalu berat." Ajeng menerima bantuan itu dengan senyum tipis, tetapi ia tidak lagi menyerahkan kunci rumah pada kebiasaan lama. Ia menutup pintu ruang peti, mengikat kantong kunci lebih rapat, dan menyimpan sapu tangan berisi benang merah di balik ikat pinggang. Sementara Sekar mencuci di dekat sumur, Ajeng melihat ujung selendang sahabatnya yang koyak halus, warnanya serupa dengan benang yang ia temukan. Belum cukup untuk menuduh, belum cukup untuk membuka perkara, tetapi cukup untuk membuat hati Ajeng tidak lagi tidur. Hari itu, Mbah Ginem lewat lagi menjelang senja. Ketika langit Karangwungu berwarna ungu lembut dan asap dapur mulai naik dari rumah-rumah. Ia berhenti di depan pagar, tidak masuk. Hanya memandang Ajeng yang berdiri di bawah pohon sawo. "Anak baik," katanya dengan suara yang hampir hilang ditelan angin. "Bila dua orang terdekat membuat bayanganmu panjang, nyalakan lampu di depan banyak mata." Ajeng menunduk hormat. Ia mengerti. Kebenaran tidak boleh dibisikkan sendirian, melainkan harus disiapkan dengan sabar. Malam itu Ajeng duduk di dapur setelah semua pekerjaan selesai. Ia menyentuh dinding tanah, menatap tungku, lalu memandang pintu belakang yang selama ini terlalu mudah dipercaya. Suara jangkrik memenuhi halaman, dan bulan muda menggantung tipis di atas atap. Ajeng belum tahu bagaimana membuka semua. Tetapi ia tahu rintangan sudah masuk ke dalam rumah melalui senyum, nasihat palsu, dan cinta yang dipakai sebagai tali. Dengan hati yang terluka, namun tetap lembut, ia mulai menunggu tanda berikutnya. Pagi itu, setelah Mbah Ginem pergi dengan kalimatnya yang berat, Ajeng Kinasih merasa rumahnya tidak lagi sekadar rumah, melainkan seperti orang tua yang sedang sakit dan menunggu dirawat. Ia tetap menanak nasi, mengiris tempe, dan menjemur kain di sudut halaman, tetapi telinganya menangkap setiap bunyi kecil. Pintu belakang yang berderit, langkah ayam di dekat lumbung, bahkan suara kelapa jatuh dari pohon tetangga membuatnya menoleh. Dalam hati ia berkata, "Aku tidak boleh tergesa, tetapi aku tidak boleh buta." Sekar Pambayun datang menjelang matahari meninggi, membawa bakul bambu yang ditutup kain lusuh. Ia mengatakan bakul itu berisi daun singkong muda dari kebun pamannya, lalu langsung masuk ke dapur seperti biasa. Ajeng mempersilakan dengan senyum lembut, tetapi matanya mengikuti gerak tangan Sekar yang tampak gelisah. Ketika Sekar menunduk meletakkan bakul, ujung kain penutupnya tersingkap sedikit, dan Ajeng melihat warna sogan tua di antara daun hijau. Warna itu membuat napasnya tertahan, sebab mirip kain warisan ibunya yang hilang. Ajeng tidak langsung bertanya, karena menuduh tanpa jalan keluar hanya akan membuat orang licik lebih rapi menyembunyikan jejak. Ia menuang air ke periuk dan berkata, "Sekar, daun singkongmu tampak segar sekali." Sekar tersenyum cepat, lalu menutup bakulnya lebih rapat sambil menjawab, "Pamanku memetik sebelum subuh, Jeng, jadi masih manis bila dimasak." Ajeng mengangguk, tetapi hatinya seperti menyentuh bara kecil. Dari balik asap tungku, ia melihat tangan. Sekar bergetar sebentar, sebelum kembali pura-pura sibuk mengupas bawang. Ketika Sekar pergi mengambil kayu bakar ke halaman belakang, Ajeng mendekati bakul itu perlahan. Ia tidak membongkarnya kasar, hanya mengangkat daun singkong paling atas dengan ujung jari. Di bawahnya benar ada sepotong kain batik sogan, terlipat kecil. Bukan seluruh lembar yang hilang.
melainkan potongan seperti sengaja dipisahkan. Di pinggir kain itu terlihat jahitan halus berwarna coklat tua, jahitan yang dulu sering dibuat Nyi Rembulan agar kain tidak mudah terburai. Ajeng menyentuhnya sekali, lalu menutup kembali bakul seperti semula. Saat Sekar kembali, Ajeng sudah berdiri di dekat tempayan sambil mencuci tangan. Tidak ada perubahan pada wajahnya, hanya matanya menjadi lebih dalam. Sekar bertanya apakah Ajeng sakit karena wajahnya pucat. Ajeng menjawab, "Mungkin udara pagi terlalu panas." Sekar tertawa kecil dan berkata, "Kau perlu lebih banyak istirahat, Jeng, jangan terlalu memikirkan barang tua." Kata barang tua itu melukai Ajeng, sebab bagi Sekar mungkin kain itu hanya benda, tetapi bagi Ajeng itu sisa tangan ibunya yang tak lagi bisa pulang. Sore harinya, Mahendra pulang lebih awal dari balai desa membawa sebuah gulungan daun lontar dan beberapa kertas kusam. Ia tampak berusaha biasa, tetapi langkahnya cepat menuju kamar belakang. Ajeng yang sedang menampi beras melihat dari sudut mata. Beberapa saat kemudian, Mahendra keluar lagi dan berkata bahwa ia akan menemui Pak Lurah sebentar. Ada catatan yang perlu diselesaikan sebelum kenduri bersih desa, ujarnya. Ajeng menahan suara, lalu bertanya lembut, "Catatan apa, Kakang?" Mahendra menjawab, "Urusan laki-laki, kau tak perlu beratkan kepala." Kalimat itu membuat Ajeng menunduk, bukan karena kalah, melainkan karena ia sedang menyimpan air mata agar tidak jatuh di depan orang yang mulai asing. Setelah Mahendra pergi, ia masuk ke kamar belakang. Pintu ruang peti tidak terkunci rapat, padahal sebelumnya ia yakin sudah menutupnya. Di bawah tikar pandan, ia menemukan serpihan kecil kertas dengan bekas tinta hitam. Tulisan di atasnya tidak utuh, tetapi ada kata tanah, nama Mahendra, dan cap jempol merah yang tampak melebar seperti dibuat tergesa. Ajeng membawa serpihan itu ke dapur dan menyimpannya di balik tempayan kosong. Malamnya, ketika Mahendra tidur, ia mengambil surat-surat asli dari peti tua. Di antara ikatan tali pandan, ia menemukan satu salinan yang tidak ia kenal, terselip di bawah surat warisan Nyi Rembulan. Salinan itu menyebut rumah dan tanah pekarangan telah diserahkan kepada Mahendra sebagai pengurus utama. Di bagian bawah ada cap jempol yang dikatakan milik Ajeng, tetapi bentuknya ganjil, terlalu besar, dan tinta merahnya belum tua. Ajeng duduk lama di depan peti, memandangi salinan palsu itu seperti memandangi ular kecil yang tidur di lipatan selimut. Tangannya gemetar, tetapi ia tidak menangis keras. Ia hanya menempelkan surat asli dan salinan itu berdampingan. Pada surat asli, tulisan tangan Ki Danurja, penulis surat desa lama, tampak miring halus dan rapi. Pada salinan baru, hurufnya meniru tetapi kaku, seolah orang yang menulis hanya melihat bentuk, bukan kebiasaan tangan. Ajeng berbisik, "Dusta pun punya bau, Ibu." Keesokan paginya, Ajeng pergi ke rumah Ki Danurja di ujung dusun, dekat pohon asam besar dan kandang kambing. Ki Danurja sudah tua, punggungnya membungkuk, tetapi matanya masih tajam bila melihat tulisan. Ia dulu menulis banyak surat nikah, batas sawah, dan warisan untuk warga Karangwungu. Ajeng membawa 2 helai surat dalam lipatan kain, lalu duduk sopan di ambang rumah. Ki Danurja menerima surat itu sambil berkata, "Tulisan tua seperti jejak kaki, Nak, orang boleh meniru sandal, tetapi tidak bisa meniru langkah." Ki Danurja membaca dengan pelan, kadang mendekatkan kertas ke cahaya, kadang menjauhkan karena matanya berair. Setelah lama diam, ia menunjuk salinan palsu itu dengan kuku yang menguning. "Ini bukan tanganku, Ajeng," katanya lirih. "Dan kap jempol ini bukan milik perempuan yang biasa menumbuk padi, sebab garisnya terlalu kasar." Ajeng merasa punggungnya dingin. Ia bertanya siapa yang mungkin meminta salinan semacam itu. Ki Danurja menghela napas dan menjawab bahwa beberapa hari lalu Mahendra datang menanyakan bentuk surat lama milik Nyi Rembulan. Mendengar nama Mahendra keluar dari mulut Ki Danurja, Ajeng merasa dunia menjadi sangat sunyi. Suara kambing, suara ayam, dan suara anak-anak di jalan seperti tenggelam jauh.
Namun ia tetap menunduk hormat dan meminta Ki Danurja menyimpan ingatan itu sampai waktunya tiba. Ki Danurja mengangguk, lalu menasihati dengan suara serak, "Bawa kebenaran ke tempat terang, nak, sebab surat yang baik tidak takut dibaca banyak mata." Ajeng menyimpan kalimat itu di dadanya seperti menyimpan bara yang memberi hangat. Dalam perjalanan pulang, Ajeng melewati warung Bu Sulasmi. Di sana beberapa lelaki duduk minum kopi, termasuk Wirasana, yang pernah datang bersama Mahendra melihat rumahnya. Ketika Ajeng lewat, percakapan mereka tiba-tiba merendah, tetapi telinganya masih menangkap satu kalimat. Kalau surat sudah jadi, perempuan itu tidak bisa banyak bicara. Ajeng terus melangkah tanpa menoleh. Debu jalan menempel di ujung jariknya, namun ia merasa langkahnya lebih tegak daripada pagi tadi. Kini ia tidak lagi hanya merasa dikhianati, ia mulai mengerti bentuk pengkhianatan itu. Sesampainya di rumah, Sekar sudah menunggu di pendapa sambil memintal benang. Ia bertanya kemana Ajeng pergi sejak pagi. Suaranya manis tetapi kaku. Ajeng menjawab bahwa ia mengantar kunyit untuk Mbah Ginem, lalu masuk ke dapur. Sekar mengikutinya dan berkata, "Akhir-akhir ini kau sering pergi sendiri, Jeng, nanti orang makin salah sangka." Ajeng menoleh perlahan dan berkata, "Kadang orang pergi sendiri bukan karena menyembunyikan salah, Sekar, tetapi karena ingin melihat siapa yang gelisah saat ia pulang." Sekar terdiam sebentar, lalu tertawa kecil seperti orang yang tersedak namun ingin menutupinya dengan nada riang. Ia mengambil kendi, menuang air, dan berkata bahwa Ajeng mulai pandai menyindir. Ajeng tidak menjawab. Ia menyiapkan sayur lodeh dan membiarkan asap dapur menjadi tirai di antara mereka. Saat Sekar menunduk mengambil daun salam, Ajeng melihat ujung selendang merahnya yang koyak. Koyakan itu persis meninggalkan benang merah seperti yang ditemukan di ruang peti. Ajeng menelan kepedihan yang naik ke tenggorokan. Malam itu, Mahendra tidak pulang hingga bulan tinggi. Ajeng duduk di pendapa bersama Pelita, tetapi kali ini ia tidak menunggu sebagai istri yang cemas, melainkan sebagai penjaga rumah yang mengamati jalan. Dari kejauhan ia melihat Mahendra berjalan bersama Sekar, berhenti di dekat pohon sawo sebelum masuk halaman. Mereka berbicara sangat pelan. Sekar berkata, "Kau harus cepat. Kalau Ajeng bertanya pada orang yang tepat, semuanya repot." Mahendra menjawab, "Ia terlalu lembut untuk melawan." Ajeng mendengar cukup, lalu mundur tanpa bunyi. Kata terlalu lembut itu membuat luka Ajeng bukan menjadi keras, melainkan menjadi jelas. Ia sadar bahwa kebaikannya selama ini dianggap pintu yang tidak perlu dikunci. Ketika Mahendra masuk, Ajeng menyambut seperti biasa dengan air hangat. Mahendra bertanya mengapa matanya merah. Ajeng menjawab, "Asap tungku masuk ke mata." Mahendra menerima jawaban itu tanpa curiga. Di meja makan, ia makan lahap, sedangkan Ajeng duduk di seberangnya, memandangi tangan yang pernah ia genggam dalam doa, kini mungkin tangan yang membuka peti ibunya. Esoknya, Ajeng menemui Mbah Ginem di rumah bambu dekat rumpun pisang. Perempuan tua itu sedang menjemur daun obat di atas tampah. Ajeng tidak menceritakan semuanya, hanya menunjukkan benang merah, serpihan surat, dan salinan palsu yang dibungkus kain. Mbah Ginem memandang satu persatu, lalu menutup matanya sebentar. Setelah itu ia berkata, "Anak baik, jangan biarkan sakit hatimu menjadi api. Jadikan ia lampu agar semua orang melihat jalan." Ajeng menunduk, dan untuk pertama kalinya sejak tanda-tanda muncul, air matanya jatuh di depan orang lain. Mbah Ginem mengusap punggung Ajeng dengan tangan keriput yang hangat. Ia tidak mengutuk Mahendra, tidak mencaci Sekar, hanya menyuruh Ajeng mengumpulkan saksi dengan sabar. Ia menyebut Ki Danurja harus hadir, Yuminarti perlu tahu, dan Pak Lurah sebaiknya mendengar di depan warga saat kenduri bersih desa. Ajeng mendengarkan tanpa menyela. Ia merasa nasihat itu seperti menata batu pijakan di sungai deras. Bila ia melompat sendiri, ia bisa jatuh, tetapi bila menjejak satu persatu, ia akan sampai. Hari-hari menuju kenduri bersih desa menjadi hari yang panjang bagi Ajeng. Ia tetap melayani Mahendra, tetap menerima kedatangan Sekar,
tetap menyapa tetangga dengan halus, tetapi diam-diam ia menenun kebenaran. Ia meminta Yuminarti memperhatikan siapa saja yang membicarakan surat rumah. Ia meminta Tole Wiryatma mengingat tempat ia melihat Mahendra dan Sekar berbicara. Ia meminta Ki Danurja menyiapkan catatan lama. Semua dilakukan tanpa gaduh, seperti orang menanak nasi dengan api kecil agar matang sampai ke tengah. Sementara itu, Sekar makin berani memainkan rasa kasihan orang desa. Di warung, ia berkata bahwa Ajeng berubah dingin karena terlalu mencurigai suami sendiri. Di dekat sumur, ia mengeluh bahwa dirinya hanya ingin membantu sahabat, tetapi selalu disalahpahami. Beberapa perempuan mulai percaya, sebab air mata, Sekar mudah keluar dan suaranya pandai bergetar. Namun ada pula yang mulai ragu, terutama setelah melihat Sekar lebih sering berada di rumah Ajeng daripada di rumahnya sendiri. Kabar kini berputar seperti daun kering di pusaran angin. Mahendra juga mulai menekan Ajeng dengan cara halus. Ia berkata bahwa demi ketenangan rumah, Ajeng sebaiknya menandatangani ulang catatan warisan di depan Pak Lurah. Bukan untuk mengambil darimu, katanya saat mereka duduk di dapur, melainkan agar orang tidak bisa mengganggu kita. Ajeng menatap api tungku dan menjawab, kalau itu untuk ketenangan, mengapa aku baru mendengarnya dari orang lain lebih dulu? Mahendra terdiam, lalu berkata dengan nada dingin, karena kau sekarang lebih percaya pada kabar daripada suamimu. Kalimat itu hampir membuat Ajeng menyerah pada kesedihan. Ia ingin mengatakan bahwa ia masih mencintai Mahendra, bahwa ia tidak pernah ingin rumah menjadi medan curiga, bahwa Sekar pernah ia anggap saudari. Namun ia tahu air mata di waktu yang salah hanya akan dipakai sebagai bukti kelemahan. Maka ia menjawab tenang, aku percaya pada yang terang, Kakang. Bila niatmu baik, mari kita bicarakan di depan orang yang menulis surat pertama. Mahendra menatapnya lama, dan untuk pertama kali, wajahnya memperlihatkan rasa takut kecil. Malam sebelum kenduri, Ajeng membuka peti tua sekali lagi. Ia memeriksa kain batik peninggalan ibunya yang paling besar, kain sogan dengan motif burung kecil di antara sulur daun. Di bagian dalam lipatan, ia menemukan sesuatu yang dulu tidak pernah ia perhatikan. Sebuah jahitan rapat membentuk tanda seperti bulan sabit dan 3 titik. Ia teringat pesan Kiranu tentang tanda asli dari ibunya. Tangannya bergetar saat menyentuh jahitan itu. Barangkali inilah tanda keluarga yang selama ini tersembunyi dalam kain, bukan dalam surat. Saat Ajeng memandangi jahitan rahasia itu, suara ketukan pelan terdengar di pagar depan. Ia keluar membawa pelita dan melihat Kiranu Prawira berdiri di bawah pohon sawo. Lelaki tua itu tidak masuk, hanya menunduk hormat. Ia berkata bahwa Nyi Rembulan dulu menitipkan kabar kepada kerabat seberang bukit, bahwa bila rumah itu diperebutkan, tanda pada kain harus dicocokkan dengan catatan keluarga. Aku datang bukan untuk mengambil apapun, Nak, katanya. Aku datang memastikan rumah ibumu tidak dijual oleh tangan yang salah. Ajeng merasa tubuhnya ringan dan berat pada saat yang sama. Ringan karena ia tidak sendirian, berat karena kebenaran ternyata lebih dalam dari yang ia kira. Kiranu menjelaskan sedikit bahwa keluarga Nyi Rembulan pernah memiliki perjanjian lama. Rumah itu hanya boleh dijaga oleh anak perempuan yang ditunjuk, dan selama Ajeng masih hidup, tak seorang pun boleh memindahkan namanya tanpa restunya. Setelah berkata demikian, Kiranu menyerahkan sehelai catatan kecil berstempel tua, lalu berpesan agar Ajeng menunjukkannya di waktu yang tepat. Sesudah Kiranu pergi, Ajeng duduk di pendapa sampai larut. Di dalam rumah, Mahendra tidur gelisah, beberapa kali membalik badan. Di dapur, bara tungku tinggal merah kecil. Ajeng menyusun semua bukti di dalam kain putih, salinan palsu, serpihan kertas, benang merah, potongan batik dari bakul Sekar yang diam-diam ia ambil, surat asli, catatan Ki Danurja, dan catatan Kiranu. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa seperti seseorang yang harus membuka luka di depan banyak orang, agar racunnya berhenti menyebar. Pagi kenduri bersih desa datang dengan langit cerah, dan angin membawa bau daun pisang muda.
Warga mulai menyiapkan tikar di halaman rumah Ajeng, sebab pendapa rumah itu memang biasa dipakai untuk doa kecil sebelum arak-arakan ke punden. Mahendra tampak sibuk menyambut lelaki desa, sementara Sekar membantu menata piring dengan wajah lembut. Tidak ada yang tahu bahwa di balik kebaya sederhana Ajeng tersimpan kain putih berisi bukti. Ia berjalan pelan, menyuguhkan teh, dan membiarkan semua orang datang mendekat pada terang. Menjelang sore, sebelum doa dimulai, Pak Lurah bertanya apakah ada urusan rumah yang ingin disampaikan, karena Mahendra sebelumnya meminta kesempatan membahas catatan tanah. Mahendra berdiri dengan wajah tenang, membawa gulungan kertas yang sudah disiapkan. Sekar duduk di dekat tiang pendapa, menunduk seperti perempuan yang hanya ikut prihatin. Ajeng melihat mereka berdua, lalu melihat Mbah Ginem di sudut halaman, Ki Danurja di dekat pintu, dan Ki Ranu di bawah pohon sawo. Hatinya sakit, tetapi langkahnya tidak mundur. Ajeng berdiri perlahan sebelum Mahendra mulai bicara. Suara warga merendah, lesung jauh berhenti, dan angin sore menggerakkan ujung kain di jemuran. Ia menunduk kepada Pak Lurah dan berkata, "Ampun, sebelum surat apapun dibaca, izinkan aku menunjukkan surat yang lebih dulu tinggal di rumah ini." Mahendra menegang, Sekar mengangkat wajah dengan mata terkejut, dan beberapa warga saling berpandangan. Ajeng membuka bungkusan kain putih di tangannya. Saat itulah ia tahu, malam panjangnya akan segera memasuki terang yang tak bisa ditutup lagi. Ajeng membuka kain putih itu perlahan, seolah ia sedang membuka dada rumahnya sendiri di hadapan orang-orang Karangwungu. Di atas tikar pendapa, ia meletakkan surat asli peninggalan Nyi Rembulan, salinan yang ganjil, serpihan kertas bertinta merah, benang dari selendang, dan potongan batik sogan yang selama ini hilang. Warga yang tadinya duduk santai mulai menegakkan punggung. Mahendra berdiri kaku dengan gulungan surat di tangan, sedangkan Sekar memegang ujung kainnya begitu erat sampai jemarinya pucat. Pak Lurah Wirayuda memandang benda-benda itu satu persatu, lalu menatap Ajeng dengan mata yang mulai serius. "Ajeng, perkara rumah bukan perkara kecil, bicaralah dengan tenang," katanya. Ajeng menunduk hormat, lalu menjawab, "Saya akan bicara pelan, Pak Lurah, karena rumah ini tidak pernah mengajarkan saya berteriak." Suaranya tidak tinggi, tetapi semua orang mendengar. Bahkan anak-anak yang semula bermain dekat sumur berhenti berlari, seperti angin sore ikut menahan langkah agar kalimat Ajeng tidak tercecer. Mahendra berusaha tersenyum, tetapi senyum itu tidak sampai pada matanya. Ia berkata kepada warga bahwa Ajeng akhir-akhir ini mudah cemas dan salah paham karena terlalu banyak mendengar kabar dari orang asing. "Aku hanya ingin menata catatan rumah supaya warisan ini aman," katanya dengan suara dibuat sabar. Beberapa lelaki mengangguk pelan, sebab di desa, kata suami sering dianggap tiang pertama. Namun Mbah Ginem yang duduk di sudut halaman memandang Mahendra tanpa berkedip, seolah menunggu tiang itu menunjukkan retaknya. Sekar Pambayun tiba-tiba menutup wajah dengan selendang merah dan mulai menangis lirih. Ia berkata bahwa ia sedih karena sahabat yang ia bantu sejak kecil kini menaruh curiga padanya. "Aku hanya datang menumbuk padi, mencuci kain, dan menemani Ajeng yang sering sendiri," ucapnya tersendat. Beberapa perempuan tampak iba, tetapi Yuminarti memandang selendang Sekar dengan dahi berkerut. Ajeng tidak membalas tangis dengan tuduhan. Ia hanya mengambil benang merah dari kain putih, lalu meletakkannya dekat ujung selendang yang koyak. Suasana pendapa menjadi sangat sunyi ketika warga melihat warna benang itu sama dengan serat yang terurai dari selendang Sekar. Sekar cepat-cepat menarik selendangnya, tetapi gerak itu justru membuat orang memperhatikan lebih lama. Ajeng berkata pelan, "Benang ini kutemukan di ruang peti, tempat surat dan kain ibuku disimpan. Aku tidak menuduh hanya dari seutas benang, maka aku menunggu tanda lain." Ia lalu mengambil potongan batik sogan dari lipatan kain putih. Sekar menunduk, dan tangisnya mulai kehilangan irama. Ajeng memandang Pak Lurah,
kemudian berkata bahwa potongan batik itu ia temukan di dalam bakul Sekar, tersembunyi di bawah daun singkong muda. Sekar langsung mengangkat kepala dan berkata, "Itu tidak benar. Mungkin Ajeng memasukkannya sendiri karena ingin membuatku tampak jahat." Suaranya meninggi, tetapi segera ia turunkan lagi ketika menyadari banyak mata menatapnya. Ajeng tetap tenang. Ia berkata, "Bila aku ingin membuatmu tampak jahat, Sekar, aku akan berteriak sejak pertama. Tetapi aku masih mengingat kau pernah kusebut saudari." Kata saudari itu membuat beberapa perempuan tua menghela napas. Mereka tahu betapa dekatnya Ajeng dan Sekar selama bertahun-tahun, dari masa menumbuk padi bersama sampai saling mengantar jamu saat sakit. Karena itu, luka yang dibuka di pendapat rasa bukan hanya tentang kain dan surat, melainkan tentang kasih yang dipakai untuk membuka pintu belakang. Mahendra mencoba mengambil kesempatan, lalu berkata, "Lihatlah, semua ini hanya urusan perempuan dan kain. Jangan sampai kenduri desa rusak karena perkara kecil yang dibesar-besarkan." Saat Mahendra menyebut perkara kecil, Ki Danurja batuk pelan dari dekat pintu. Lelaki tua itu berdiri dengan bantuan tongkat, lalu meminta izin kepada Pak Lurah untuk melihat surat yang dibawa Mahendra. Pak Lurah mengangguk. Mahendra ragu sesaat, tetapi karena banyak mata tertuju padanya, ia menyerahkan gulungan itu. Ki Danurja membuka surat tersebut, mendekatkannya pada pelita, lalu membandingkannya dengan surat asli yang dibawa Ajeng. Lama ia diam, hingga suara burung malam dari pohon sawo terdengar jelas. Ki Danurja akhirnya berkata dengan suara serak, "Tulisan pada surat Mahendra ini meniru tulisanku, tetapi bukan tanganku. Huruf orang tua punya lelahnya sendiri. Sedangkan huruf ini kaku seperti batang bambu yang dipaksa melengkung." Warga mulai berbisik, namun Pak Lurah mengangkat tangan agar semua diam. Mahendra berkata bahwa Ki Danurja sudah tua dan mungkin lupa. Ki Danurja tersenyum getir, lalu menjawab, "Aku boleh lupa nama kambing tetangga, tetapi aku tidak lupa goresan tanganku pada rumah Nyi Rembulan." Pak Lurah meminta kedua surat diletakkan berdampingan di tengah tikar. Beberapa tetua desa mendekat, termasuk Pak Sabrang, penjaga lumbung, dan Bok Suminah yang matanya masih tajam walau rambutnya memutih. Mereka melihat cap jempol merah di salinan baru, lalu melihat tangan Ajeng. Garis jempol pada surat itu tampak kasar dan lebar, tidak serupa dengan jempol Ajeng yang kecil karena sering menumbuk bumbu dan menenun. Ki Danurja berkata, "Cap ini bukan milik Ajeng. Ada tangan lain yang memakai namanya." Sekar menangis lagi, kali ini lebih keras, seolah suara keras bisa menutup lubang kebenaran. Ia berkata bahwa semua orang memojokkannya hanya karena ia miskin dan sering membantu di rumah Ajeng. "Mahendra hanya meminta aku menenangkan Ajeng. Tidak lebih," ucapnya sambil menatap lelaki itu. Mahendra segera memalingkan wajah, dan gerak kecil itu ditangkap banyak orang. Ajeng merasakan sakit menusuk, sebab di antara semua bukti, tatapan takut antara suami dan sahabatnya adalah bukti yang paling sulit ia terima. Mbah Ginem perlahan berdiri dari tempatnya. Ia tidak mendekat ke tengah pendapa, hanya bersandar pada tongkat bambunya. Dengan suara rendah ia berkata, "Orang yang benar tidak perlu saling melempar bayangan." Setelah mengucapkan itu, ia duduk kembali. Kalimatnya pendek, tetapi seperti daun kering jatuh tepat di permukaan air tenang, membuat lingkaran menyebar ke semua orang. Mahendra menelan ludah. Sekar berhenti menangis sesaat. Ajeng menunduk, merasakan kekuatan datang bukan dari amarah, melainkan dari kesabaran yang sudah cukup lama dipendam. Pak Lurah kemudian bertanya kepada Mahendra, apakah benar ia pernah datang kepada Ki Danurja untuk menanyakan bentuk surat lama Nyi Rembulan. Mahendra menjawab bahwa ia hanya bertanya demi menjaga rumah. "Sebagai suami, aku berhak memastikan rumah istriku tidak direbut orang luar," katanya. Ajeng memandangnya dengan mata basah namun tegak. "Rumah ini tidak direbut orang luar, Kakang," ucapnya pelan. "Rumah ini hampir hilang karena pintu dalam dibuka oleh orang yang paling kupercaya."
Warga terdiam. Tidak ada yang berani berbisik. Saat itulah Kiranu Prawira, lelaki tua dari seberang bukit, maju dari bawah pohon sawo. Ia melepas kepingnya dan memberi hormat kepada Pak Lurah serta warga. Beberapa orang baru menyadari ia sejak tadi hadir di pinggir halaman, diam seperti bayangan bambu. Mahendra tampak gelisah, sedangkan Sekar memandangnya dengan wajah pucat. Pak Lurah bertanya siapa dirinya. Kiranu menjawab, "Saya utusan keluarga Nyi Rembulan dari Dusun Watuaji. Datang bukan untuk mengambil rumah, melainkan memastikan wasiat lama tidak dipatahkan." Ucapan Kiranu membuat warga bergumam pelan. Selama ini, kabar yang beredar menyebut orang tua itu hendak mengganggu rumah Ajeng. Kini ternyata ia datang sebagai penjaga pesan, bukan perebut warisan. Kiranu mengeluarkan catatan kecil berstempel tua dari kantong kainnya, lalu menyerahkannya kepada Pak Lurah. Nyi Rembulan pernah berpesan, bila rumah jati dekat sumur batu dipersoalkan, tanda keluarga dapat dilihat pada kain batik sogan bermotif burung dan sulur, katanya. Ajeng segera mengambil kain besar peninggalan ibunya. Dengan tangan bergetar, Ajeng membuka lipatan kain batik itu di tengah pendapa. Motif burung kecil dan sulur daun tampak berkilau lembut diterpa cahaya pelita. Di bagian dalam, ia menunjukkan jahitan rapat berbentuk bulan sabit dan 3 titik. Kiranu lalu membuka catatan tua, memperlihatkan gambar tanda yang sama, digores dengan tinta pudar. Warga yang melihatnya menarik napas panjang. Pak Lurah mengangguk berat, lalu berkata, "Tanda ini lebih tua daripada surat palsu yang dibawa hari ini." Wasiat Nyi Rembulan jelas. Mahendra mencoba bicara, tetapi suaranya tersangkut. Ia berkata bahwa ia tidak tahu tentang tanda itu dan hanya ingin membantu Ajeng. Namun Ki Danurja mengangkat serpihan kertas yang ditemukan Ajeng dan berkata bahwa potongan itu berasal dari latihan tulisan yang meniru suratnya. Ia juga menyebut bahwa tinta merah pada cap jempol masih baru, tidak sejalan dengan umur surat yang diklaim lama. Wajah Mahendra semakin pucat. Sekar menggigit bibir, lalu tiba-tiba berkata, "Aku hanya mengikuti permintaan Mahendra. Aku takut menolak." Pengakuan Sekar tidak utuh, tetapi cukup membuat pendapa berguncang oleh bisik tertahan. Mahendra menatap Sekar dengan marah, namun ia tidak berani mengeluarkan kata keras di depan warga. Sekar menangis lagi. Kali ini bukan untuk memancing iba, melainkan karena jalannya menyempit. Ia berkata bahwa Mahendra menjanjikan bagian kecil dari hasil penjualan tanah jika surat itu berhasil diubah. "Aku salah, Jeng," katanya sambil menunduk. "Aku iri melihat rumahmu, kasih suamimu, dan nama ibumu yang masih dihormati orang." Ajeng mendengar pengakuan itu seperti mendengar kendi retak di lantai, tidak meledak, tetapi pecahnya tidak bisa disambung menjadi utuh. Ia ingin bertanya mengapa cinta dan persahabatan bisa dijual dengan janji tanah, tetapi kata-kata itu tidak keluar. Ia hanya menatap Sekar dan Mahendra bergantian. Di wajah Sekar, ia melihat iri yang lama dipupuk. Di wajah Mahendra, ia melihat keserakahan yang dibalut alasan kepala keluarga. Hatinya sakit, tetapi rasa sakit itu kini berdiri di tempat terang. Tidak lagi bersembunyi di kamar belakang. Pak Lurah menegakkan duduknya dan memutuskan bahwa surat yang dibawa Mahendra tidak sah, tidak boleh dipakai, dan harus diserahkan kepada balai desa untuk disimpan sebagai bukti kelicikan. Ia juga menyatakan bahwa rumah, sumur, pekarangan, dan peti warisan tetap milik Ajeng Kinasih sesuai wasiat Nyi Rembulan. Mahendra tidak boleh mengurus apapun tanpa izin Ajeng. Warga mengangguk, sebagian malu karena pernah ikut menyebarkan kabar. Yu Minarti menunduk sambil berbisik, yang diam ternyata bukan kalah, ia sedang menunggu benar. Tidak ada pukulan, tidak ada amukan, hanya rasa malu yang turun seperti hujan halus, tetapi membuat tubuh menggigil. Mahendra diminta meninggalkan pendapa dan tidak bermalam di rumah Ajeng, sampai para tetua menentukan jalan damai berikutnya. Ia berdiri lama, seolah menunggu Ajeng memanggilnya kembali. Namun Ajeng tidak berkata apapun. Ia hanya menunduk, memberi jalan keluar.
Mahendra akhirnya melangkah melewati halaman, membawa wajah yang kehilangan wibawa. Orang-orang tidak mencemooh, tetapi diam mereka lebih berat daripada caci maki. Sekar juga bangkit dengan lutut lemas. Ia mencoba mendekati Ajeng, mungkin hendak memegang tangan seperti dulu. Tetapi Mbah Ginem menatapnya tajam hingga ia berhenti. Sekar berkata, "Maafkan aku, Jeng," dengan suara sangat kecil. Ajeng menjawab perlahan, "Maaf bisa tumbuh suatu hari, Sekar. Tetapi pintu yang kau buka dengan dusta tidak bisa langsung kusebut rumah lagi." Sekar menangis tanpa suara, lalu berjalan keluar dari pendapa. Selendang merahnya terseret sedikit di tanah, seperti jejak sore yang tidak ingin diingat. Setelah Mahendra dan Sekar pergi, pendapa masih sunyi. Kenduri bersih desa yang semula hampir rusak, akhirnya dilanjutkan dengan doa sederhana. Pak Lurah meminta semua orang duduk kembali, bukan untuk melupakan perkara, melainkan agar rumah Ajeng tidak ditutup dengan gaduh. Nasi tumpeng kecil, sayur urap, tempe goreng, dan teh hangat disajikan. Ajeng tetap melayani tamu dengan tangan lembut, walau matanya bengkak. Warga menerima makanan itu dengan rasa segan, sebab mereka tahu perempuan itu baru saja memberi makan orang-orang yang pernah meragukannya. Kiranu duduk di dekat tiang pendapa dan berkata kepada Ajeng bahwa Nyi Rembulan dahulu terkenal lembut, tetapi tidak pernah membiarkan tanah keluarga dipakai untuk menekan orang kecil. "Ibumu akan bangga, Nak," ucapnya. Ajeng menunduk, menahan air mata yang kembali naik. Ki Danurja menambahkan bahwa surat asli akan disalin ulang dengan saksi lengkap agar tidak ada tangan lain mudah bermain. Pak Lurah menyetujui. Mbah Ginem hanya berkata, "Rumah yang dijaga dengan sabar akan mengenali pemiliknya," lalu menyeruput teh pelan. Malam semakin dalam dan satu persatu warga meninggalkan halaman Ajeng. Ada yang meminta maaf karena pernah berbisik, ada yang hanya menunduk tanpa kata, ada pula yang menyentuh pagar bambu seakan baru menyadari rumah itu telah menahan banyak kesedihan. Ajeng mengantar mereka sampai pintu, mengucap terima kasih dengan suara halus. Ketika halaman mulai kosong, ia melihat sumur batu memantulkan bulan. Airnya tampak tenang, seolah sejak awal tahu siapa yang datang mengambil dan siapa yang datang menjaga. Ajeng masuk ke ruang peti setelah semua pelita hampir padam. Ia menyimpan kembali kain batik ibunya, surat asli, dan catatan Kiranu dengan tangan penuh hormat. Peti itu kini tidak lagi terasa seperti tempat menyembunyikan masa lalu, melainkan seperti dada ibu yang mengajarkan anaknya berdiri. Dari luar terdengar langkah Mbah Ginem yang hendak pulang. Lalu suara tuanya berkata sekali lagi dari ambang pintu, "Tidurlah, anak baik, malam ini rumahmu sudah bernapas lega." Ajeng menutup peti dan menangis tanpa takut. Pagi setelah malam panjang itu, Dusun Karangwungu terbangun lebih lambat daripada biasanya. Kabut masih menggantung di pematang sawah, dan ayam jantan berkokok seperti takut memecah sisa sunyi di halaman Ajeng. Rumah jati dekat sumur batu berdiri dengan pintu depan terbuka sedikit, membiarkan cahaya pertama masuk menyentuh lantai pendapa. Ajeng bangun sebelum matahari, tetapi kali ini ia tidak bergegas. Ia duduk di ambang dapur, memandangi tungku yang dingin, lalu berbisik, "Hari ini kita mulai lagi pelan-pelan." Ia menyalakan api dengan sabut kelapa, meniupnya perlahan sampai bara kecil menyala merah. Bau kayu terbakar menyebar lembut ke seluruh dapur, bercampur aroma beras yang baru dicuci. Tangan Ajeng masih terasa lelah karena semalam menggenggam bukti dan menahan luka, tetapi geraknya tetap rapi. Ia menanak nasi, menggoreng tempe, dan merebus daun kelor pemberian Mbah Ginem. Tidak ada Mahendra duduk di pendapa menunggu bekal. Tidak ada Sekar masuk dari pintu samping membawa senyum, hanya ada suara periuk mendidih dan napas rumah yang pelan. Ketika matahari mulai menyentuh pohon sawo, Mbah Ginem datang dengan langkah tertatih membawa seikat daun pandan. Ia tidak mengucap banyak salam, hanya duduk di bangku bambu dekat dapur seolah sudah tahu Ajeng membutuhkan kehadiran, bukan pertanyaan. Ajeng menuangkan teh hangat dalam cangkir tanah, lalu meletakkannya di depan perempuan tua itu. Mbah Ginem menyeruput sedikit,
Kemudian berkata, "Anak baik, setelah badai pergi, jangan buru-buru mengejar langit cerah, cukup sapu halamanmu dulu." Ajeng mengangguk, dan kata-kata itu terasa menenangkan. Mereka makan pagi bersama di dapur. Nasi hangat dengan daun kelor bening, tempe goreng, dan sambal garam yang sederhana. Ajeng biasanya merasa malu bila tamunya makan seadanya, tetapi Mbah Ginem menikmati semuanya seperti hidangan pesta. Di luar, embun mulai mengering di rumput halaman, dan burung perenjak melompat di pagar bambu. Setelah makan, Ajeng mencuci piring di dekat sumur. Air yang ditimba dari dasar sumur terasa dingin di telapak tangannya, seperti menghapus sisa panas dari luka yang semalam terbuka. Menjelang siang, Yuminarti datang membawa sapu lidi baru dan sepotong gula kelapa. Ia berdiri agak ragu di depan pagar, lalu berkata pelan, "Jeng, aku datang bukan untuk melihat luka, hanya ingin membantu menyapu kalau kau mengizinkan." Ajeng tersenyum lembut dan membuka pintu pagar. Mereka menyapu halaman bersama tanpa banyak bicara. Daun sawo kering terkumpul di sudut, debu hilang dari jalan batu, dan pendapa kembali tampak lapang. Kadang permintaan maaf tidak harus panjang, cukup dilakukan dengan tangan yang ikut membersihkan. Hari itu beberapa warga datang bergantian. Ada yang membawa pisang rebus, ada yang membawa beras segenggam, ada pula yang hanya menunduk meminta maaf karena pernah percaya pada kabar buruk. Ajeng menerima semuanya dengan tenang. Ia tidak berkata bahwa ia sudah melupakan, sebab hatinya belum sampai ke sana. Namun ia juga tidak menutup pintu, karena ibunya pernah mengajarkan bahwa rumah yang kuat tidak perlu menjadi batu. Kepada mereka Ajeng berkata, "Mari duduk, minum dulu. Biar lidah kita tidak hanya pandai membawa kabar." Sore harinya, Pak Lurah Wirayuda datang bersama Ki Danurja dan Ki Ranu Prawira. Mereka membawa bambu kecil berisi salinan surat baru yang sudah dicatat ulang dengan saksi lengkap. Di pendapa, surat itu dibaca perlahan, menyebut nama Ajeng Kinasih sebagai penjaga sah rumah, sumur, pekarangan, dan peti warisan Nyi Rembulan. Tidak ada suara keras, tidak ada upacara besar, hanya angin sore menggerakkan tirai kain. Ajeng menandai surat itu dengan jempolnya sendiri, kali ini di depan mata yang melihat dengan jujur. Ki Danurja tersenyum ketika melihat cap jempol Ajeng yang kecil dan jelas. Ia berkata, "Nah, ini baru garis tangan orang yang menjaga tungku, bukan tangan yang meminjam nama." Pak Lurah mengangguk, lalu menyimpan salinan untuk balai desa. Ki Ranu menyerahkan kembali catatan tua keluarga Nyi Rembulan, dan Ajeng menerimanya dengan kedua tangan. "Simpan bersama kain ibumu," pesan Ki Ranu. Ajeng menjawab, "Saya akan menyimpannya, Ki, bukan untuk menyimpan dendam, melainkan agar anak cucu tahu rumah ini pernah diuji." Beberapa hari kemudian, kabar tentang Mahendra sampai ke rumah Ajeng lewat Pak Sabrang. Lelaki itu telah meninggalkan Karangwungu sebelum subuh, membawa satu buntal pakaian dan pergi ke arah kota pesisir untuk mencari kerja. Tidak ada yang mengusirnya dengan kasar, tetapi rasa malu telah membuatnya tidak mampu berjalan di jalan yang sama. Ajeng mendengar kabar itu sambil menjemur kain batik ibunya. Tangannya berhenti sebentar, lalu ia berkata pelan, "Semoga jalan yang jauh membuatnya mengerti bahwa rumah bukan barang untuk dipindahkan dengan tipu." Tentang Sekar Pambayun, kabarnya lebih sering datang melalui bisik pelan perempuan di sumur. Ia tinggal sementara di rumah bibinya di dusun sebelah, dan tidak lagi datang ke Karangwungu. Ada yang berkata, Sekar menangis berhari-hari. Ada yang berkata ia membantu menumbuk padi untuk membayar malu. Ajeng tidak mencari kabar itu, tetapi ia juga tidak menutup telinga. Pada suatu sore, ia menemukan selendang merah Sekar tertinggal di balik lumbung. Ajeng mencucinya, mengeringkannya, lalu menyimpannya di atas pagar tanpa pesan apapun. Musim kemarau berjalan semakin dalam, membuat tanah halaman retak halus dan daun pisang menggulung di tepi. Ajeng mulai memperbaiki rumah sedikit demi sedikit. Ia mengganti palang pintu belakang yang sudah longgar, menambal dinding bambu dekat dapur, dan meminta Tole Wiryatma membantu mengikat pagar dengan tali ijuk.
Anak itu bekerja sambil bercerita tentang kambingnya yang nakal, membuat Ajeng tertawa untuk pertama kalinya sejak kenduri. Tawa itu kecil, tetapi cukup membuat Mbah Ginem yang duduk di bawah pohon sawo tersenyum diam-diam. Setiap malam, Ajeng menyalakan pelita di pendapa lebih awal, bukan karena takut gelap, melainkan karena ia ingin rumahnya selalu memiliki cahaya yang jujur. Ia membuka pintu depan, menutup pintu belakang dengan palang baru, lalu duduk menenun kain kecil di dekat tiang. Kadang angin membawa kenangan Mahendra yang dulu duduk di sana, kadang suara lesung mengingatkannya pada Sekar. Hati Ajeng masih perih, tetapi perih itu tidak lagi menusuk liar. Ia berubah menjadi bekas luka yang mengajarkan tempat mana harus dijaga. Pada malam Jumat pertama setelah perkara selesai, Ajeng membuka peti tua dan membersihkan semua isinya. Kain batik sogan ia bentangkan di lantai, gelang perak ia lap dengan kain lembut, dan surat-surat ia susun kembali di dalam bungkusan putih. Di bagian lipatan kain, tanda bulan sabit dan 3 titik tampak tenang seperti mata ibu yang mengawasi dari jauh. Ajeng menunduk dan berkata, "Ibu, aku tidak sekuat yang orang kira, tetapi rumah ini masih berdiri." Pelita bergetar, seolah ada napas lembut melewati ruangan. Keesokan harinya, Ajeng mengadakan makan kecil di pendapa untuk orang-orang yang telah membantunya. Tidak ada gamelan, tidak ada ramai berlebihan, hanya nasi liwet, urap daun singkong, ikan asin, tempe bacem, dan teh gula batu. Mbah Ginem duduk di dekat tiang, Ki Danurja di samping Pak Lurah, Kiranu di tepi pendapa, sementara Yuminarti membantu menuang teh. Ajeng melayani mereka satu persatu. Ia tidak menyebut pengkhianatan, tidak menyebut surat palsu, sebab hari itu ia ingin rumahnya diisi suara sendok dan ucapan syukur. Saat makan hampir selesai, Kiranu bercerita sedikit tentang Nyi Rembulan semasa muda. Katanya, Ibu Ajeng pernah menolak menjual halaman rumah kepada saudagar yang ingin membuat gudang besar. Ia berkata, "Selama sumur ini masih memberi air pada tetangga, halaman ini bukan hanya milikku," ujar Kiranu. Ajeng mendengarkan dengan mata basah. Selama ini ia menjaga rumah karena cinta kepada ibunya, tetapi hari itu ia mengerti bahwa rumah itu juga menyimpan kebaikan bagi banyak orang. Sumur batu bukan hanya saksi, melainkan pemberi. Sejak saat itu, Ajeng membiarkan warga mengambil air dari sumurnya seperti dahulu. Setiap pagi, perempuan-perempuan datang membawa kendi, bercakap pelan, dan tidak lagi membawa kabar tajam. Mereka mulai berhati-hati dengan lidah sendiri, sebab mereka telah melihat bagaimana bisik kecil dapat menjadi pisau bagi orang yang tidak bersalah. Mbok Suminah pernah berkata kepada seorang gadis muda, "Kalau tidak tahu ujung ceritanya, jangan kau sambung tengahnya." Ajeng mendengar dari dapur dan tersenyum kecil. Karena desa pun ternyata bisa belajar. Pada suatu senja, Sekar Pambayun datang sendiri ke pagar rumah Ajeng. Wajahnya pucat, tubuhnya lebih kurus, dan tangannya membawa bakul kecil berisi daun singkong muda. Ia tidak masuk, hanya berdiri di luar pagar seperti orang yang tahu batas. Ajeng keluar dengan langkah tenang. Lama keduanya saling diam, ditemani suara jangkrik pertama dari rerumputan. Sekar akhirnya berkata, "Aku tidak minta kau menerimaku kembali, Jeng. Aku hanya ingin mengembalikan keberanianku untuk mengaku salah." Ajeng memandangnya tanpa benci, tetapi juga tanpa membuka pintu terlalu lebar. Ajeng menerima bakul itu dan meletakkannya di bangku pagar. Ia berkata, "Kesalahanmu sudah terlihat, Sekar. Sekarang biarkan penyesalanmu bekerja lebih lama daripada air matamu." Sekar menunduk, menangis tanpa suara, lalu mengangguk. Ia tidak memaksa masuk, tidak menyentuh tangan Ajeng, dan tidak mengulang kata maaf terlalu banyak. Ketika Sekar berbalik pergi, Ajeng melihat punggung sahabat lamanya tampak kecil di jalan tanah. Ada bagian hati Ajeng yang berduka, sebab kehilangan sahabat kadang lebih sunyi daripada kehilangan barang warisan. Malam setelah Sekar datang, Ajeng memasak daun singkong itu dengan santan tipis dan cabai hijau. Ia makan sedikit bersama Mbah Ginem yang sengaja datang membawa ikan pindang.
Mbah Ginem tidak bertanya banyak, tetapi ia tahu dari cara Ajeng mengaduk sayur bahwa hati anak itu kembali disentuh masa lalu. Setelah makan, perempuan tua itu berkata, "Memaafkan bukan berarti lupa jalan duri. Anak baik, hanya berarti kau tidak tidur di atasnya." Ajeng mengangguk pelan, lalu menuang teh lagi sampai uapnya naik menutup mata yang basah. Bulan berganti, hujan pertama akhirnya turun di Karangwungu. Tanah yang lama kering mengeluarkan bau harum, genting rumah Ajeng bernyanyi pelan, dan air sumur naik sedikit demi sedikit. Ajeng berdiri di pendapa memandangi halaman yang basah. Pagar bambu yang baru diikat tampak kuat, daun sawo berkilau, dan sudut jemur kosong karena semua kain sudah diangkat. Di dapur, nasi sedang matang, mengeluarkan aroma hangat yang memenuhi rumah. Untuk pertama kalinya, kesunyian tidak terasa seperti kehilangan, melainkan seperti ruang untuk bernapas. Pada malam hujan itu, beberapa anak kecil berteduh di pendapa sepulang mengaji dari rumah Pak Modin. Ajeng memberi mereka pisang rebus dan teh manis encer. Tole Wiryatma bercerita bahwa kambingnya takut petir, membuat anak-anak tertawa. Ajeng ikut tertawa, lalu menata tikar, agar mereka duduk tidak terlalu dekat percikan hujan. Rumah yang pernah hampir dirampas itu, kini kembali menjadi tempat singgah. Dari sudut pendapa, Mbah Ginem memandang semua itu dengan mata redup bahagia, seperti melihat doa lama akhirnya menemukan bentuknya. Waktu terus berjalan dengan langkah desa yang pelan. Mahendra tidak pernah kembali selama musim hujan itu, hanya sekali mengirim kabar melalui pedagang garam bahwa ia masih hidup di pesisir dan bekerja mengangkat karung. Ajeng menerima kabar itu tanpa gemetar. Ia tidak tahu apakah suatu hari Mahendra akan meminta maaf dengan sungguh-sungguh, dan ia tidak memaksa hatinya menentukan jawaban sebelum waktunya tiba. Yang ia tahu, setiap pagi ia masih membuka pintu rumah, menimba air, dan menanak nasi untuk hidup yang menjadi miliknya. Pada akhir musim hujan, Ajeng menanam bunga melati baru di dekat sumur batu, menggantikan tanaman lama yang mati terinjak saat banyak orang berkumpul pada malam kenduri. Ia menanamnya bersama Yuminarti dan Tole, sementara Mbah Ginem duduk memberi arahan dari bangku bambu. "Jangan terlalu dalam, nanti akarnya sulit bernapas," kata Mbah Ginem. Ajeng tersenyum mendengar kalimat itu, sebab ia merasa nasihat itu bukan hanya untuk bunga. Hati manusia pun bila ditanam terlalu dalam kesedihan, sulit menemukan udara. Sore itu, setelah bunga melati selesai ditanam, Ajeng menyeduh teh dalam poci tanah dan menyajikannya di pendapa. Langit bersih setelah hujan, sawah memantulkan warna emas, dan anak-anak menggiring bebek melewati jalan depan rumah. Ajeng duduk bersama Mbah Ginem, Yuminarti, Kida Nurja, dan beberapa tetangga. Mereka tidak membicarakan lagi pengkhianatan dengan suara besar. Mereka membicarakan bibit padi, harga kelapa, genting yang bocor, dan rencana memperbaiki jalan kecil menuju sumur. Kehidupan kembali bukan sebagai pesta, melainkan sebagai kebiasaan yang lembut. Menjelang malam, Ajeng menutup peti tua, mengunci pintu belakang, dan membiarkan pintu depan terbuka sampai angin terakhir masuk. Ia berdiri sebentar di tengah rumah, mendengar bunyi jangkrik, suara periuk, dan gesekan daun sawo. Rumah itu tidak lagi terasa rapuh. Ia memiliki bekas luka, tetapi juga memiliki cahaya, surat yang benar, dan orang-orang yang akhirnya melihat. Ajeng memejamkan mata, lalu berkata kepada dirinya sendiri, "Aku tetap lembut, tetapi sekarang aku tahu di mana harus meletakkan kunci." Sejak hari itu, orang Karangwungu menyebut rumah Ajeng sebagai rumah yang tidak tumbang meski dikhianati dari dalam. Mereka tidak mengatakannya dengan ramai, hanya dalam kalimat pelan di tepi sumur atau saat menunggu hujan reda di pendapa. Ajeng tetap hidup sederhana, menanak nasi, menjemur kain, menyeduh teh, dan menyapa siapapun dengan sopan. Bila ada orang muda bertanya tentang rumah jati dekat sumur batu, orang tua desa akan menjawab dengan lembut, "Di sana tinggal perempuan yang hatinya halus,
Tetapi pintunya tidak lagi mudah dibuka oleh dusta.